Deputy Director of the FBI was just murdered Godfather style. The Night Agent 2023. Episode sebelumnya kita mengetahui seluruh para petinggi, salah satunya presiden dan para konco-konconya, FBI dan para petugas Gedung Putih, dinas rahasia, seluruhnya sedang membicarakan tentang pembunuhan Hawkins dan keluarga Campbell. Namun di tengah-tengah rapat, seseorang yang sudah pernah kita lihat, orang tersebut yang menugaskan pembunuh bayaran tentang kasus ini yang sekarang belum diketahui. Di sisi lain, Peter dan Rose telah menyetujui bahwa diska yang telah ditemukan akan diberikan kepada Ibu Far dengan alasan untuk dibuka oleh laptop yang lebih canggih di FBI. Setelah rencana berjalan, Rose yang telah menunggu di suatu tempat, dia sedang mempersiapkan diri untuk menerima unduhan diska tersebut. Namun Peter yang mengusahakan yang berada di kantor FBI, dia pun langsung mengambil seluruh data yang telah dibuka di markas FBI. Namun sangat disayangkan, Ibu Far telah mengetahui bahwa diska tersebut ternyata kosong. Berarti Peter telah mengambilnya. Bagaimanakah kelanjutannya? Kita saksikan sekarang. It's empty, the hard drive, or you did. Daredevil arriving now. Floor is clear. Di awal episode 4 kita akan melihat 2 tahun yang lalu, di mana Agent Monks yang telah mengawal presiden untuk melakukan pertemuan rapat paripurna di suatu tempat. Namun ada seseorang yang sedang mencurigakan, entah siapa namanya. Orang tersebut pastinya berkaitan dengan masa sekarang. Agent Monks yang mengetahui gerak-gerik orang tersebut, dia langsung bersiap-siap untuk melakukan perlindungan. Namun sayang sekali, semuanya menjadi fatal. Kembali lagi kepada masa sekarang, di mana Agent Monks yang sedang meditasi. Tiba-tiba saja Agent Arrington datang ke ruangannya, langsung mengobrak-ngabrik ruangan tersebut. Karena Arrington mengetahui bahwa Monks adalah pecandu narkoboy. Memang betul, dia langsung mengaku karena sejak kejadian ditembak oleh seseorang, dia memerlukan obat ekstasi untuk menghilangkan pereda sakit. Itu memang diharuskan oleh para agent dan sudah disetujui oleh para petinggi yang sudah dipercaya. Old, slow, drug addicted men. Hope you stay clean. Di sisi lain, kita melihat bahwa Peter yang tiba-tiba saja membawa Ibu Far. Karena beberapa waktu yang lalu, Peter telah ketahuan mencuri diska yang berada di markas FBI. Kemudian Peter langsung meyakinkan kepada Rose bahwa ini semua harus diketahui oleh Ibu Far. I'll finish it then. Let us figure this out. Peter terus saja meyakinkan kepada Rose, siapa lagi yang akan menolong kita kalau misalkan para petinggi tidak mengetahui. Ibu Far adalah salah satunya. Lalu kemudian Rose langsung bertanya kepada Ibu Far, apakah mengetahui tentang Osprey. Does Osprey mean anything to you? It must be a code name. Yes, ma'am. Singkat waktu, sangat disayangkan bahwa Ibu Far tidak mengetahui tentang Osprey sama sekali. Mungkin saja itu adalah kata sandi orang-orang tertentu. Akhirnya mereka pun langsung mengikuti maps yang telah ditemukan dari dalam diska untuk menemui seseorang dan mendapatkan informasi tambahan. Mereka pun langsung berjalan sangatlah jauh menuju ke suatu tempat karena ini adalah denah yang harus dipecahkan. Singkat waktu, akhirnya mereka berdua datang ke lokasi tersebut yang dihuni oleh nenek tua yang sinis. Dia yang bernama Lorna. Karena mereka adalah orang yang mencurigakan, akhirnya Lorna tidak mau angkat bicara dan menyuruh Peter dan Rose untuk pergi dari tempat ini menggunakan senapan. I live alone. I don't know any Ellas or Harry. Turn around and be on your way. Akhirnya tidak ada pilihan, Rose dan Peter langsung pergi dari tempat tersebut. Namun Rose ketika akan pergi, dia mengingat tentang masa lalu bersama Bibi Emma. Pernah berjalan-jalan di tempat ini, mengatakan bahwa di belakang rumah ada gerobak yang tidak dipakai dan dia terjatuh dibantu oleh seseorang. Itulah dia.
Untung saja Ross mengingat tentang masa lalu dan menjelaskan bahwa dirinya adalah sepupu dari Bibi Emma, dan langsung mengatakan kepada Lorna bahwa dia mempunyai maksud tertentu memberikan informasi bahwa Bibi Emma dan Paman Henry telah dibunuh. They were murdered 3 days ago. I hadn't heard. Tanpa diduga, informasi yang sangat menyakitkan. Emma dan Henry adalah sahabat sejati Lorna ketika mereka berdua datang ke tempat ini dan sebagai persembunyian. Namun Lorna tidak pernah ikut campur tentang urusan yang selalu dikerjakan oleh Henry dan Emma, di mana mereka semua adalah agen terbaik, sahabat sejati. Akan tetapi Ross terus saja mendesak kepada Lorna untuk menceritakan kenapa mereka semua bisa dibunuh. Pastinya ada kaitan dengan si Lorna. Sampai-sampai dia memohon karena pembunuh tersebut sedang memburu dirinya sampai mati. Please just tell us something, anything. Understand the files without me. I guess we're going for a ride. Kemudian di sisi lain, tempat kelas seni. Seperti biasa, anak presiden yang sedang melakukan UKM alias unit kegiatan mahasiswa, yaitu melukis. Dengan seorang guru favoritnya, ganteng kalem yang bisa kece badai. Sampai-sampai anak presiden yang bernama si Madi, dia terpesona dengan kegantengan guru tersebut yang bernama Harper. Ketika melihat sebuah lukisan, si Harper pun mendapatkan kesempatan untuk membisikkan desahan syahwat supaya sinyal kuat. You have incredible. This is a mistake. I'm sorry. My aunt went to Vassar. Kemudian kembali lagi kepada Ross Peter yang sekarang mengajak Lorna menuju ke suatu tempat karena Lorna mengatakan mereka berdua tidak akan bisa membaca denah yang ada di dalam diska. Otomatis mereka pun langsung membawa Lorna untuk datang ke lokasi tersebut, yaitu pusat kota, untuk bisa mendapatkan sebuah informasi. Kemudian Lorna pun langsung mengatakan kepada mereka berdua bahwa dirinya adalah agen FBI yang disembunyikan oleh para pemerintah. Dia adalah sebagai informan untuk bisa mendapatkan sebuah informasi dari seluruh negara, di mana mereka pun mendapatkan sebuah denah untuk menyembunyikan sesuatu. Namun Emma dan Henry yang mengetahuinya. Next exit. Singkat waktu tiba di tengah-tengah kota. Mereka pun yang telah menyusun tata kota yang sekarang sudah menjadi ramai dan langsung mampir di kafe. Portion of the grid covers this area. I'm searching for vulnerabilities. Got me. Lalu kemudian ketika mereka semua sedang nangkring di kafe, langsung membuka diska untuk melihat apa yang telah terjadi dan kelemahan di kota ini. Ternyata ada saluran air dan gas yang tidak diketahui oleh siapapun. Tiba-tiba saja Lorna langsung menyuruh kepada Ross untuk mencari nama Peter di dalam diska tersebut. Search the drive for his name. Hey, you find anything? Everything okay? Yeah. Oh, sayang sekali, di mana Peter tiba-tiba saja langsung datang di hadapan mereka berdua dan disuruh oleh Lorna untuk ke toilet membawa tisu. Ketika dicek, ternyata nama Peter bersih, tidak ada kaitannya dengan diska tersebut. Is that the metro I just felt? Yeah. The metro bomb. Kemudian ketika Peter kembali, dia pun langsung membawa maps yang asli, yaitu gambaran denah kota yang sekarang sudah disusun oleh para pemerintah. Ternyata di bawah mereka berpijak ada lorong kereta yang selalu saja disinggahi oleh orang-orang banyak. Dan ini menjadi pertanyaan yang besar untuk bisa menguak untuk siapakah kereta tersebut. Dan sekarang mereka pun tidak mengetahui. Kemudian Lorna pun langsung menyuruh mereka berdua untuk menyelidikinya. Singkat waktu setelah obrolan yang sangat panjang, Lorna langsung menyerahkan kasus ini kepada mereka berdua, Ross dan Peter. Dia pun akan pergi ke rumah karena kondisinya sekarang yang sudah tua, tidak bisa melakukan seperti dulu agen terbaik dari FBI. Kemudian sebelum Lorna pergi, dia pun langsung menugaskan kepada Peter dengan tegas bahwa aset yang paling penting adalah Ross dan harus dijaga dengan nyawanya. Kemudian Lorna pun pergi. Focus on her. Thank you. Yep. Hello?
Yo. Selang beberapa lama kemudian, tiba-tiba saja Sisko polisi setempat langsung menghubungi Peter. Dia mengatakan bahwa nomor plat yang telah dikirimnya ada di sebuah tempat rumah kosong dan akan melakukan peringkusan bersama mereka. Can't stay long. Yeah, I like it. Oh, betul saja. Ternyata pembunuh bayaran yang sekarang sedang menikmati hidup mewah di suatu tempat rumah yang akan dijual. Karena penghuninya tidak ada, mereka pun santai di tempat ini sambil menikmati semua kekayaan. Memang orang-orang yang polos. Wait. Marinara sauce. Bukan hanya itu, seluruh persediaan makanan yang ada di tempat ini pun langsung dikobat. Tiba-tiba saja bosnya langsung telepon kepada pembunuh bayaran tersebut. Salah satunya orang di Gedung Putih ada di sana, menugaskan untuk datang ke titik koordinat yang telah dikirim ke handphonenya dan harus datang segera. Cisco, this is Rose. See that place for sale down the block? Singkat waktu, malam pun telah tiba, di mana Sisko yang sedang mengajak temannya dan Peter pun sudah berada di tempat tersebut untuk melakukan peringkusan. Karena menurut informasi, mobil yang telah berada di tempat tersebut masih ngejoglog. Mereka pun langsung melakukan persiapan untuk siap-siap menangkap pembunuh tersebut. Kemudian, Peter pun langsung menyuruh kepada Rose untuk tinggal di mobil dan jangan sampai keluar apapun yang terjadi. I asked my guests to remove their shoes before coming inside. We'll clean up after. Dan sekali tanpa diduga ternyata pembunuh bayaran tersebut sudah datang di titik koordinat, yaitu rumahnya Lorna. Dan ternyata mereka pun sudah mengetahui akibat informasi dari orang Gedung Putih. Dan mereka pun akan melakukan interogasi sangat brutal kepada Lorna dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mematikan. Pause it. Brass balls. Di sisi lain, Agent Arrington bersama para kawan-kawannya yang sedang menjaga putri presiden. Mereka semua sedang melihat video YouTube beberapa tahun yang lalu, yaitu tentang kejadian bapak presiden yang sedang diteror oleh para pembunuh. Ternyata orang yang telah menyelamatkannya adalah Agent Monks. Baru kali ini Arrington mengetahui bahwa ternyata Agent Monks adalah bukan agent ecek-ecek. Dia mampu berkorban dengan nyawanya untuk melindungi presiden. Walaupun sekarang Agent Monks sudah bertugas kembali dari rasa sakit. We don't have adjoining rooms, but I can do two on the same floor. One room then. With two beds. Kembali lagi kepada Rose dan Peter yang sekarang sedang check-in di hotel remang-remang. Mereka pun langsung menugaskan kepada resepsionis supaya merahasiakan nomor kamar, nama, dan foto ataupun wajah mereka berdua karena dirinya sedang dikejar oleh orang lain. Maka Peter mengatakan dia adalah agen FBI yang telah dikirim untuk melindungi wanita di sampingnya. Of course. Thank you. Have a good night. Kemudian mereka berdua sudah check-in di suatu hotel yang telah ditentukan, dipesan oleh mereka berdua di resepsionis sambil mengungkap isi diska yang berada di dalam laptop. Kemudian Rose pun langsung mengatakan kepada Peter bahwa isi diska ini sangat rumit sekali. Ada ribuan file yang tertanam di dalam diska dan tidak tersusun. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk makan terlebih dahulu sambil bercerita-cerita tentang masa lalu. Dan Rose bertanya tentang tunangan Peter yang selalu ditinggalkan. Did you travel much with your... No, I just Lalu kemudian Peter langsung menceritakan tentang tunangannya yang sudah terjadi beberapa bulan yang lalu. Dan sekarang hubungannya yang sudah tidak sehat. Apalagi Peter mempunyai pekerjaan yang sangat rahasia, yaitu bertugas di bawah Gedung Putih. Dia adalah agen yang selalu dirahasiakan oleh orang-orang untuk menerima telepon darurat dari seluruh para agen yang ada di seluruh dunia. Sehingga dia pun dengan pekerjaan seperti ini sangat rumit untuk melakukan percintaan. Apalagi sekarang dia bersama Rose memecahkan kasus yang sangat konyol.
Kemudian di sisi lain, kita melihat pembunuh bayaran yang sedang menggali kubur. Dan ternyata itu adalah Lorna yang sudah dibungkus kain kapan. Mengerikan sekali. Pasangan pembunuh berdarah dingin ini, dia pun melakukan tugasnya yang sangat lihai dan sudah ahli dalam bidang ini. Di sisi lain, kita kembali lagi kepada Rose dan Peter, yang sekarang mereka berdua belum mengetahui bahwa Lorna sudah dibunuh. Dan mereka berdua fokus kepada Diska yang terus saja disusun untuk mendapatkan informasi tambahan. Kemudian Peter mengingat 1 tahun yang lalu, orang yang telah menaruh bom di dalam kereta mempunyai tanda ular di perutnya. Dan ini akan menjadi tanda akan mencari orang tersebut. Namun sayang sekali, seluruh para kepolisian dan agen FBI yang berada di luar belum menemukannya. Be alone for a couple hours. Dan Harper yang mempunyai jurus ular yang menggelitik sampai ke lubang brewok, di mana Maddie yang sudah tidak tahan. Mereka berdua pun langsung merencanakan untuk melakukan sesuatu. Singkat waktu, ketika selesai melakukan cepak-cepak, Maddie langsung melanjutkan perkuliahannya di suatu tempat sambil dikawal oleh 2 agen, yaitu Arrington dan Monks. Mereka berdua saling berkomunikasi untuk menjaga putri presiden supaya selalu aman sentosa. Namun mereka berdua tidak mengetahui isi hati si Maddie, dia yang sudah digalai oleh si Harper. Dengan seperti itu, mereka berdua sekarang sedang lengah. Singkat waktu, kembali lagi kepada Peter dan Rose yang sekarang masih berada di dalam hotel. Rose mengatakan kepada Peter bahwa ada seseorang yang sedang berkomunikasi dengan orang lain ketika pengeboman 1 tahun yang lalu akan dimulai. Dan alangkah tercengangnya, Peter kenal dengan orang tersebut. Dia adalah Agent Arrington. She's Secret Service. Good morning, Mr. Vice President. Kemudian kita melihat Agent Arrington yang sedang menyambut wakil presiden. Dia adalah orang yang berada di Gedung Putih. Dan orang ini jugalah yang telah menugaskan 2 pembunuh bayaran untuk membunuh keluarga Campbell dan Hawkins. Sekarang kasus pun akan terungkap, tetapi Rose dan Peter belum mengetahuinya. Lalu tiba-tiba aduh, sayang sekali episode ini harus berakhir. Semuanya menjadi terungkap. Semakin terungkap, semakin berbahaya. Ternyata orang tersebut yang telah menugaskan para pembunuh adalah wakil presiden. Entah apa yang diperencanakan oleh orang tersebut, namun pastinya Peter dan Rose akan menggali seluruh informasi. Bagaimanakah kelanjutannya? Apakah semakin menegangkan dan berbahaya? Pastinya semakin seru. Jangan sampai ketinggalan bagi kawan-kawan semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Bagi kalian yang belum nonton dari awal, semua linknya ada di kolom komentar dan di deskripsi. Linknya ada di sana. Kita akan ketemu lagi di film-film selanjutnya dan di episode selanjutnya hanya di Kadia GC. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.